Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Videwati, NPM 1911040396. Di sini saya akan menjelaskan hasil lesson buku Teaching Listening karya Ekaterina Nemchinova. Oke, introduce to listening. Apa itu mendengarkan? Mendengarkan adalah bagian penting dari komunikasi sehari-hari dalam bahasa apapun. Mendengarkan adalah setengah dari aktivitas verbal dan memainkan peran penting dalam pendidikan, situasi profesional, sosial, dan pribadi. Nah, aktivitas mendengarkan ini sebenarnya luar biasa sekali, kompleks yang membutuhkan berbagai jenis pengetahuan dan proses yang saling berinteraksi. Ketika ditanya mana yang lebih sulit dalam bahasa asing, berbicara atau mendengarkan, banyak orang akan memilih mendengarkan. Banyak guru juga menganggap mengajar mendengarkan itu karena tidak jelas keterampilan khusus apa yang terlibat, kegiatan apa yang dapat mengarah pada peningkatan siswa, dan apa yang merupakan pemahaman itu sendiri. Siswa pastinya juga frustasi karena tidak ada aturan yang salah menjadi pendengar yang baik. Perkembangan mendengarkan keterampilan itu membutuhkan waktu dan latihan. Namun, mendengarkan tetap sedikit diabaikan, baik dalam literatur maupun dalam pengajaran di kelas. Menurut Nation dan Newton 2009, paling tidak itu dipahami, dan yang paling penting dari 4 keterampilan itu mendengarkan, berbicara, membaca, menulis. Sampai saat ini pun. Gelombang arus minat ilmiah dalam sifat mendengarkan dan pendekatan yang ada untuk praktik kelas telah membawa perkembangan baru yang penting dalam lapangan. Buku ini membahas penelitian terkini dan isu-isu teoritis terkait dengan mendengarkan bahasa kedua. Menjelaskan bagaimana temuan baru ini menginformasikan pengajaran sehari-hari dan memberikan saran praktis untuk instruksi kelas. Selanjutnya yaitu bab 2, what do teachers know about listening? Nah, jika definisi Anda mendengarkan itu merujuk pada konsep proses seperti penafsiran, makna, atau pemahaman, Anda telah berhasil menangkap kompleksnya secara awal. Ketika orang mendengarkan, mereka menafsirkan suara yang masuk dan mengambil kata-kata penting dari alur pembicaraan untuk membangun makna, untuk mengetahui makna tersebut. Secara tidak langsung, pendengar akan membuat dugaan tentang apa yang akan mereka dengar selanjutnya dan mendapat informasi baru di setiap prediksi. Pendengar menggunakan strategi untuk mengatasi kesulitan mendengarkan secara real time. Mereka mencoba mengingat setidaknya sebagian dari apa yang mereka dengar dan siapkan tanggapan yang pantas dalam hal interaksi tatap muka. Sama pentingnya dimensi sosial mendengarkan yang menyumbang pada sifat komunikatif. Dalam interaksi tatap muka, para pendengar itu diharapkan untuk memperlihatkan pengertian dengan mengangguk, mengucapkan kata-kata seperti benar, benar, dan iya, iya. Lalu melontarkan komentar dan mengambil giliran berpartisipasi dalam percakapan. Bahkan dalam situasi yang kurang bersahabat seperti ceramah, pendengar dapat memiliki kesempatan untuk menanggapi. Misalnya, dengan mengajukan pertanyaan dan pengamatan. Dan dimensi sosial mendengarkan juga mencakup gerak badan, bahasa tubuh, dan nonverbal lainnya. Serta aspek pragmatis dalam mendengarkan, yang memungkinkan pendengar membuat kesimpulan tentang niat si pembicara dan menentukan makna yang tersirat untuk menanggapi dengan berbagai cara yang pantas dengan situasi sosial. Selanjutnya, the process view of listening, yaitu pandangan proses mendengarkan. Untuk waktu yang lama, pentingnya pengajaran mendengarkan, berlatihlah untuk mencapai pemahaman tersebut. Para siswa dihadapkan dengan teks demi teks, sedikit demi sedikit, dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman mendengarkan. Sedikit demi sedikit itu tentang bagaimana pemahaman ini dapat dicapai, bagaimana pemahaman ini dicapai. Dalam proses mendengarkan, orang memiliki tipe yang berbeda, skema untuk menyampaikan arti dari pesan, untuk lebih memahami sifat pemahaman mendengarkan itu. Pandangan proses mendengarkan yang diterima. Ini menyoroti fakta bahwa lebih tepatnya daripada sekedar mengambil informasi dan mendapatkan maknanya.
Para pendengar memproses masukan untuk menciptakan makna dari suara yang masuk dan pengetahuan mereka sendiri tentang dunia mendengarkan itu tersebut. Selanjutnya yaitu model proses mendengarkan itu sebagai interaksi yang kompleks dari variabel kognitif, afektif, dan sosial untuk memastikan penerimaan, pemrosesan, dan pemahaman dari pesan yang diucapkan. Keterampilan mendengarkan. Wawasan lebih lanjut tentang sifat mendengarkan telah ditawarkan oleh konsep keterampilan. Nah, di sini keterampilan mendengarkan itu dapat digambarkan sebagai proses kognitif otomatis yang memastikan pemahaman bahasa. Saat orang mendengarkan, mereka menyusun kata-kata dari suara, mengekstraksi makna, dan mengabaikan masukan yang tidak relevan tanpa memperhatikan kognitif tindakan tersebut. Klasifikasi yang berpengaruh oleh Richards 1983 itu mencantumkan 33 keterampilan mendengarkan percakapan dan 18 akademik yang mencakup tingkat yang berbeda pemrosesan. Misalnya, suara, kata, kalimat, atau wacana. Oke, baiklah, berikut adalah beberapa contoh. Yang pertama yaitu membedakan antara bunyi khas bahasa tersebut, lalu mengenali pola stres kata-kata, mengenali pola intonasi untuk memberi sinyal struktur informasi, mendeteksi kata kunci, menebak arti kata dari konteks, mengenali kelas kata tata bahasa, mengenali perangkat kohesif, menyimpulkan tautan dan hubungan antar peristiwa, memproses ucapan dengan kecepatan berbeda, mengidentifikasikan topik dan mengikuti perkembangannya. Selanjutnya yaitu kita di buku ini ada strategi. Dan strategi tersebut, strategi mendengarkan itu aspek lain dari mendengarkan secara aktif adalah berbagai tindakan yang disengaja pendengar untuk mencapai tujuan tertentu. Ketika orang mendengarkan untuk kuliah, mereka biasanya menuliskan kata-kata kunci dan konsep untuk menyimpan informasi dan meninjaunya nanti. Mencatat selama mendengarkan adalah contoh dari strategi mendengarkan. Itu adalah salah satunya. Para peneliti yang setuju bahwa strategi ini sangat penting dalam mengatasi tugas mendengarkan, itu membedakan antara kategori kognitif, metakognitif, dan sosial afektif. Apa sih itu strategi kognitif? Itu seperti memprediksi dan menebak kata dari konteks, membantu mengatur mendengarkan untuk menyelesaikan tugas, mencapai pemahaman, dan mempromosikan pembelajaran. Selanjutnya strategi metakognitif atau berpikir tentang mendengarkan, memfasilitasi perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan refleksi terhadap proses mendengarkan. Strategi metakognitif adalah menanyakan pada diri sendiri, apakah gagasan utamanya sudah dipahami? Lalu strategi sosioafektif melibatkan berkomunikasi dengan guru, teman, yaitu teman sekelas, dan penutur asli. Juga seperti mengembangkan kepercayaan diri dan motivasi ketika siswa memeriksa jawaban dan dalam kelompok atau mencari kesempatan latihan tambahan. Mereka juga menggunakan strategi sosial afektif. Selanjutnya di bab 3, how can teacher teach listening? Bagaimana guru mengajar mendengarkan? Temuan penelitian yang dibahas dalam bab sebelumnya itu memiliki beberapa implikasi penting bagi guru. Meskipun banyak aspek dari kelas mendengarkan tradisional tetap sama seperti di masa lalu. Pandangan mendengarkan saat ini sebagai proses interaktif, banyak sisi memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mengajar mendengarkan, untuk membantu pelajar memenuhi tantangan mendengarkan kehidupan nyata. Meskipun mendengarkan adalah aktivitas individu yang tersembunyi di otak seseorang, pengajaran dan pembelajaran tentang caranya untuk mendengarkan dapat dikeluarkan dari dominan pribadi siswa ke publik ruang kelas. Fokus instruksi berubah dari apakah pemahaman dicapai dengan bagaimana hal itu dicapai. Selanjutnya yaitu di sini ada pendekatan diagnostik. Biasanya guru melakukan beberapa pre-listening dan kemudian siswa mendengarkan teks dan melakukan berbagai tugas. Guru mengevaluasi siswa untuk pemahaman itu berdasarkan kebenaran tanggapan mereka dan melanjutkan ke kegiatan berikutnya. Tersirat di sini adalah fokus pada hasil, produk dari mendengarkan berupa jawaban yang benar. Tes pendekatan ini, pemahaman mendengarkan siswa, memberitahu mereka bahwa mereka gagal pada titik tertentu. Tetapi tidak banyak mengajarkan cara mendengarkan, yaitu membantu mereka mengerti apa yang salah dengan mendengarkan mereka dan bagaimana itu bisa diperbaiki. Bell 2008 menyerukan pendekatan diagnostik untuk mendengarkan yang memungkinkan guru dan siswa untuk
memperhatikan kesulitan mendengarkan dan strategi latihan untuk menguranginya. Karakteristik dari pendekatan dijelaskan di bagian berikut. Menggunakan jawaban yang salah untuk mendeteksi kelemahan dan merancang kegiatan untuk membantu. Membantu siapa? Membantu siswa dan guru. Seberapa sering guru terburu-buru untuk memberikan jawaban yang benar ketika seorang siswa gagal untuk menanggapi tugas mendengarkan. Guru dapat memutar rekaman beberapa kali dan meminta masukan siswa lain untuk memperbaikinya. Kehilangan kesempatan untuk menentukan alasan kesalahan mendengarkan. Nah, untuk merevisi pendekatan ini, seorang guru dapat mengidentifikasi masalah dengan membuat catatan penyimpangan siswa dalam pemahaman saat dia memeriksa jawaban mereka. Dia kemudian akan berdiskusi dengan siswa bagaimana mereka sampai pada suatu jawaban, apa yang mencegah mereka memahami bagian dari teks, dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan fasilitas pendengaran mereka. Akhirnya, guru akan menindaklanjuti dengan kegiatan yang menargetkan masalah mendengarkan tertentu yang muncul saat diskusi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran siswa akan proses mendengarkan mereka dan memperkuat pendengaran yang efektif. Perilaku yang dapat mereka gunakan untuk mereka menghadapi masalah ini lagi. Selanjutnya yaitu menghindari tugas mendengarkan yang memerlukan penghafalan. Memahami sebuah pesan bukan berarti harus mengingat setiap detailnya, sehingga ketidakmampuan siswa untuk mengingat informasi tidak selalu menandakan kurangnya pemahaman. Namun, beberapa latihan yaitu pilihan ganda dan pertanyaan yang sangat spesifik menguji kemampuan memori pendengar daripada berfokus pada proses mendengarkan. Instruksi harus mencoba untuk memasuki berbagai jenis pertanyaan pemahaman yang membahas isi dari teks serta mengundang siswa untuk memeriksa kinerja mendengarkan mereka. Membantu siswa mengembangkan jangkauan yang lebih luas strategi mendengarkan. Pendengar yang tidak efektif bergantung pada satu strategi, misalnya berfokus pada kalimat individu, kehilangan hubungan antar ide, yaitu tanpa mengubah atau mengadaptasinya. Untuk mengatasi teks-teks sulit lebih efektif, siswa harus dihadapkan pada berbagai strategi, menjelaskan, memodelkan, dan berlatih secara teratur dengan siswa bagaimana menetapkan tujuan, merencanakan tugas, memantau diri sendiri, dan mengevaluasi membantu mereka mengontrol pendengaran mereka. Mengantisipasi konten, menyimpulkan, menebak, dan mengenali redundasi meningkatkan masalah pendengaran tertentu. Mendorong interaksi dengan teman sekelas dan penutur asli melalui mendengarkan, memperluas konteks komunikatif, dan meningkatkan rasa percaya diri. Penggunaan strategi yang efektif tidak terjadi pada sendirinya, tidak terjadi dengan sendirinya. Meskipun strategi itu sangat mungkin tampak terlalu abstrak bagi siswa, guru dapat membantu mereka menghargai pentingnya strategi dengan memasukkan kegiatan dengan fokus pada proses mendengarkan mereka. Misalnya, siswa dapat mendiskusikan dalam kelompok kecil atau dengan kelas apa yang mereka lakukan untuk mempersiapkan untuk mendengarkan, mengikuti teks, mengidentifikasi poin-poin penting, dan sebagainya. Atau kelas tersebut dapat berbagi pengalaman pribadi dengan berbagai tugas mendengarkan dan mengembangkan daftar induk strategi efektif untuk berbagai jenis teks. Menambahkannya sebagai kompetensi strategis mereka tumbuh. Dan untuk memperkenalkan strategi, guru perlu membuat siswa menyadari bahwa ada masalah dan cara menghadapinya. Ada masalah dan kita tuh guru tuh juga punya cara menghadapinya. Nah, guru bisa memodelkan strategi dengan menjelaskan apa yang dia lakukan dan mengapa itu membantu dalam kasus-kasus ini. Kasus khususnya ini sih. Dan memberikan banyak kesempatan untuk berlatih dalam situasi mendengarkan yang berbeda. Tergantung pada tugas. Juga bisa mengingatkan siswa untuk fleksibel dalam pilihan strategi mereka dan untuk menggunakan strategi mendengarkan di luar kelas. Membedakan antara keterampilan mendengarkan. Dengan mengidentifikasi seperangkat perilaku khas yang bekerja sama menuju pemahaman, guru membiarkan pelajar melihat sekilas ke proses mendengarkan. Pendengar mungkin terbiasa menggunakan keterampilan mikro dalam bahasa ibu mereka, tetapi kegiatan khusus perlu dirancang untuk membantu mereka mentransfer keterampilan tersebut ke dalam bahasa baru. Pelatihan keterampilan harus menjadi bagian dari mendengarkan yang lebih besar gambaran
kemahiran, mengajak siswa untuk mencoba perilaku baru dalam berbagai konteks dan tugas. Selanjutnya, memberikan latihan mendengarkan top down and bottom up. Fakta bahwa mendengarkan adalah prosedur multi langkah kompleks yang melibatkan berbagai jenis pemrosesan menyiratkan bahwa baik top down and bottom up keterampilan harus dipraktekkan di kelas. Pemrosesan bottom up membantu siswa mengenali fitur leksikal dan pengucapan untuk memahami teks. Untuk mengembangkan bottom up, pemrosesan dari bawah ke atas, siswa bisa diminta membedakan suara individu, batasan kata, dan tekanan suku kata. Lalu mengidentifikasi kelompok pemikiran, mendengarkan pola intonasi dalam ucapan, mengidentifikasi bentuk dan fungsi tata bahasa, mengenali kontraksi dan ucapan yang terhubung, mengenali kata penghubung. Pemrosesan top-down tergantung pada pengetahuan dan pengalaman sebelumnya untuk membangun makna teks mendengarkan menggunakan informasi yang diberikan oleh suara dan kata-kata. Keterampilan mendengarkan top-down termasuk mendengarkan intisari gagasan, utama, topik, dan latar teks, mendengarkan informasi spesifik, mengurutkan informasi, prediksi, menebak, menyimpulkan. Lalu apa peran siswa? Pandangan proses mendengarkan telah mengubah para pendengar dari seseorang yang dianggap pasif menerima pesan lisan menjadi peserta aktif dalam tindakan. Diterjemahkan ke dalam realitas pengajaran di kelas itu berarti bahwa siswa bertanggung jawab atas belajar sendiri bagaimana mendengarkan. Alih-alih mencerna bahasa dan konten, menanggapi pertanyaan pemahaman ketika ditanya dan menerima instruksi. Mereka berinteraksi dengan teks dan tugas di banyak tingkatan. Mereka membangun makna dengan menggambar pada skema mereka dan beralih antara pemrosesan bottom up dan top down. Mereka memperkerjakan berbagai strategi dan keterampilan dan mendiskusikan keefektifannya dengan teman sekelas mereka. Mereka mengandalkan kemampuan metakognitif untuk mengatasi kesulitan dan mencari kesempatan tambahan untuk mendengarkan di luar kelas. Dengan aktif, memperhatikan kebutuhan mendengarkan mereka. Pelajar meningkatkan kinerja dalam mendengarkan dan mempelajari bahasa kedua. Peran guru, ketika guru mengajar, mereka tampaknya bertanggung jawab atas segalanya. Mereka memilih input, merancang, dan mengurutkan aktivitas, menentukan tugas, dan memutuskan apa yang merupakan respon yang benar. Ketika beberapa siswa memberikan jawaban yang diinginkan, guru mengakui upaya mereka dan melanjutkan. Tidak pernah berhenti untuk berpikir apakah semua orang di kelas memahami teks, dan jika tidak, apa yang menyebabkan kebingungan mereka. Ketika siswa melakukan kesalahan, guru menganggap tugas profesional mereka untuk segera memperbaikinya. Dengan melakukan itu, guru berharap mereka melanjutkan pelajaran dan juga membantu peserta didik menghindari kesalahan yang sama di kemudian hari. Pendekatan ini menempatkan guru mengendalikan aktivitas kelas dan memungkinkan siswa untuk memeriksa keakuratan tanggapan mereka. Tetapi, apakah itu mengubah perilaku mendengarkan? Dalam kelas yang berorientasi pada proses, guru mengambil peran yang lebih mendukung, memfasilitasi daripada mengontrol, dan menguji mendengarkan. Guru terus mengelola perencanaan kelas, pelaksanaan, dan penilaian mendengarkan sambil mengambil non-intervensi sikap dalam mendengarkan instruksi PIL 2008. Alih-alih menyajikan siswa dengan jawaban yang benar, guru membimbing mereka dengan membandingkan tanggapan dan merefleksikan langkah-langkah berbeda yang mereka ambil untuk mencapai pemahaman. Guru mendorong siswa untuk menyadari pendengaran mereka, monitor usaha mereka, dan memberikan umpan balik atas kinerja mereka. Ini sangat penting bahwa siswa menerima umpan balik segera setelah tugas, sementara mereka masih mengingat aktivitas tersebut. Pada saat yang sama, guru tidak ingin mempermalukan pendengar yang lebih lemah di depan teman sekelas mereka. Jadi, diskusi tentang kesalahan umum dan cara untuk menghindarinya harus bersikap impersonal dan tidak menghakimi. Selanjutnya yaitu bab 4, menggunakan teks dan tugas merancang. Untuk berlatih mendengarkan, siswa harus memiliki sesuatu untuk didengarkan. Berbagai pilihan mendengarkan tersedia baik di dalam maupun di luar kelas. Jadi, memilih bahan yang sesuai memerlukan beberapa pertimbangan. Ada berbagai teks dan situasi mendengarkan yang tak ada habisnya untuk mengklasifikasikannya. Pertimbangkan jenis teks, monolog atau dialog, spontan atau siap, instan,
Lalu tujuan antar pribadi membangun dan memelihara hubungan sosial hubungan. Misalnya obrolan ringan, salam, atau berbicara tentang olahraga atau transaksional menyediakan dan memperoleh informasi, barang, dan layanan. Misalnya penjelasan, arahan, atau permintaan. Peran pendengar, peserta, atau pengamat. Variabel-variabel ini dapat digabungkan dengan cara yang berbeda untuk menggambarkan berbagai contoh mendengarkan dalam kehidupan nyata. Klasifikasi latihan mendengarkan berikut ini didasarkan pada kerangka kerja ROS 2011 dari berbagai jenis mendengarkan. Yang pertama yaitu mendengarkan intensif. Mendengarkan secara intensif berarti memperhatikan dengan seksama bahasa, mendengarkan teks untuk memilih kata atau frasa, struktur tata bahasa, suara tertentu, atau pola intonasi. Mendengarkan yang berfokus pada akurasi ini membuat siswa secara sadar memperhatikan bentuk-bentuk linguistik yang memfasilitasi penguasaan bahasa. Mendengarkan selektif. Mendengarkan secara selektif melibatkan konsentrasi pada detail spesifik dengan tujuan yang disengaja dalam pikiran. Hal ini biasanya dilakukan untuk mengekstrak informasi dalam menanggapi tugas tertentu, seperti mendengarkan dan mengatakan ketika kereta berangkat atau catat nomor teleponnya, dan lain-lain. Sedangkan mendengarkan intensif berfokus pada bahasa pesan yang tepat. Mendengarkan secara selektif memperhatikan bagian penting dari konten, mengabaikan informasi yang tidak relevan. Selanjutnya itu mendengarkan interaktif. Mendengarkan secara interaktif membutuhkan pendengar untuk berpartisipasi dalam percakapan dengan bergantian antara mendengarkan dan berbicara. Interaksi bolak-balik ini tidak hanya melibatkan mendengarkan, tetapi juga menghasilkan bahasa, merundingkan makna, menegaskan pemahaman, dan memberikan respon yang tepat. Ini adalah bentuk praktik yang memadukan bentuk makna dan konvensi sosial mendengarkan. Latihan mendengarkan interaktif dapat dilakukan dengan siswa sebaya, guru, atau penutur asli karena komunikasi dua arah. Kegiatan ini memiliki komponen berbicara yang kuat. Lalu mendengarkan secara ekstensif. Mendengarkan ekstensif berfokus pada pemahaman umum teks. Artinya, mendapatkan makna keseluruhan dan lebih menikmati kontennya daripada mencari jawaban atas pertanyaan spesifik. Ini menghadapkan siswa pada suara dan gaya yang berbeda. Meningkatkan otomatisitas dalam memproses ucapan bahasa dan membangun kepercayaan diri dalam menghadapi masukan lisan. Selanjutnya itu mendengarkan responsif. Mendengarkan secara responsif membuat pendengar berhubungan dengan isi teks dengan mengungkapkan pendapat, perasaan, atau sudut pandang. Daripada menarik fakta, itu memunculkan sikap dan emosi pribadi. Tanggapan ini dapat diwarnai oleh latar belakang sosial budaya seseorang karena kandungan yang sama dapat menyebabkan reaksi yang berbeda dari budaya yang berbeda. Meskipun mendengarkan secara responsif lebih menuntut secara intelektual karena itu membutuhkan pemahaman dan ekspresi reaksi seseorang. Selanjutnya, mendengarkan otonom. Mendengarkan secara otonom menggambarkan setiap mendengarkan secara independen yang dilakukan di luar kelas. Ini mempromosikan motivasi pelajar dan kemandirian karena pemilihan materi, pemantauan pemahaman, dan tugas penyelesaian ditentukan oleh pendengar. Untuk membantu siswa mengatasi mendengarkan sendiri, guru dapat memberikan pelatihan dalam strategi dan teknik penilaian diri. Selanjutnya itu ada pre-listening, tugas mendengarkan sebelumnya. Kegiatan pra mendengarkan itu dirancang untuk mengatur panggung untuk mendengarkan dengan mengaktifkan kosakata siswa dan latar belakang pengetahuan tentang hal tertentu, yaitu temanya. Nah, dalam kehidupan nyata, orang mendengarkan biasanya bisa menebak dan derajat tertentu kepastian apa yang akan mereka dengar itu berdasarkan pengetahuan mereka tentang situasi, topik, dan pembicaraan mereka. Mereka juga punya alasan untuk mendengarkan yang menentukan bagaimana mereka akan mendengarkan. Nah, oleh karena itu adil untuk mempersiapkan siswa untuk apa yang akan mereka dengar di kelas. Meningkatkan rasa percaya diri dan membangkitkan rasa ingin tahu siswa dan motivasi untuk mendengarkan lebih lanjut bagian tersebut. Beberapa contoh dari kegiatan pre-listening meliputi memberikan judul teks atau memainkan beberapa kalimat. Pertama, untuk memprediksi konten, brainstorming kata kunci, atau membuat peta semantik yang terkait dengan topik
teks, mempertinjau kosakata, melihat pertinjau pertanyaan pemahaman, membaca dan mendiskusikan teks yang relevan dengan topik tersebut, dan memberikan informasi latar belakang pada teks, lalu mendiskusikan gambar yang berhubungan dengan teks atau topik. Nah, itulah pre-listening. Selanjutnya itu post-listening aktivitas setelah mendengarkan. Kegiatan pasca mendengarkan berfungsi sebagai perpanjangan dari mendengarkan dan membuat siswa menerapkan isi teks menyimak ke dalam konteks yang berbeda. Kegiatan ini mungkin merupakan tugas mandiri yang terus meluas topik teks dan membantu siswa mengingat kosakata, atau mungkin mereka kelanjutan dari aktivitas sebelum dan saat mendengarkan. Kegiatan pasca mendengarkan kemungkinan peserta didik untuk memperbaiki pemahaman dan mempelajari lebih lanjut tentang topik tersebut. Saat siswa terlibat dalam interaksi aktif dengan bahasa, guru dapat menggunakan tahap pelajaran ini untuk mengintegrasikan, mendengarkan dengan keterampilan bahasa lain, mengembangkan kefasihan lisan dan tulisan, dan mengevaluasi penggunaan keterampilan dan strategi mendengarkan. Lalu setelah mendengarkan sebuah teks, siswa dapat simulasi bermain peran dan memerankan, membuat cerita dengan akhir yang berbeda, menganalisis nada teks dan emosi yang disampaikan oleh pembicara, menanggapi isi teks, mendiskusikan bahasa teks, memfasekan atau meringkas teks, mendiskusikan penggunaan strategi mereka, dan mengerjakan kosakata dari teks. Selanjutnya, bab kelima yaitu teaching listening with technology. Nah, guru bahasa telah lama menggunakan teknologi untuk berlatih mendengarkan. Dari media yang lebih tradisional seperti audio analog dan lab bahasa ke media berbasis internet yang lebih baru, teknologi membantu memberikan peserta didik pengalaman otentik dan realistis yang menambah kegembiraan dalam pembelajaran, proses dan meningkatkan kontak mereka dengan bahasa. Teknologi audio menghadapkan siswa ke berbagai pembicara, suara, aksen, situasi, dan konten budaya yang kaya. Dan itu memberi tambahan berlatih di luar kelas. Mudah diakses dan digunakan dengan harga rendah atau tidak ada biaya. Tidak hanya menghemat energi dari suara guru, tetapi juga menawarkan pendengar tingkat kontrol tertentu atas mendengarkan. Banyaknya materi mendengarkan tersedia dalam berbagai macam format, memudahkan untuk menemukan teks yang sesuai untuk populasi siswa manapun. Beberapa kegiatan berbasis teknologi, terutama berfokus pada mendengarkan dan yang lainnya secara alami menggabungkan mendengarkan dan berbicara, tetapi kebanyakan dari mereka meluas ke praktik, keterampilan, dan strategi bahasa lainnya. Mereka mudah untuk diurutkan dan diintegrasikan ke dalam kurikulum apapun. Dapat disesuaikan tergantung pada tingkat kemahiran bahasa dan bekerja dengan baik di dalam atau di luar kelas. Berikut ini adalah guru yang paling populer dan diterima secara luas, pilihan yang dapat digunakan untuk mengajarkan pemahaman mendengarkan dalam berbagai pengaturan kelas, seperti lagu, buku audio, radio, video, dan video-video pendidikan untuk penutur asli dan bukan penutur asli bahasa Inggris. Juga bisa podcast, kuliah akademik, misalnya university, dan lain-lainnya. Selain materi mendengarkan, komersial yang disediakan oleh buku teks, penerbit, dan audio digital di internet, banyak guru lebih memilih untuk membuat rekaman mereka sendiri agar sesuai dengan tujuan pengajaran dan kebutuhan mendengarkan siswa. Opsi teknologi spesifik berikut ini tidak menyajikan konten, alih-alih mereka adalah perangkat untuk menyajikan dan menyampaikan pesan lisan pidato dan rekaman yang dibuat guru untuk siswanya, yaitu rekaman audio dan video, lab bahasa, platform perekaman audio berbasis internet, perangkat lunak perekaman dan pengeditan audio, alat komunikasi online, ponsel, dan pesan suara. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Buku ini mencoba merangkum apa yang diketahui tentang sifat dan proses mendengarkan dan menghubungkan masalah teoritis dengan instruksi ruang kelas. Mengajar dan mengembangkan keterampilan mendengarkan merupakan tantangan karena proses konstruksi makna terjadi di pikiran pendengar dan tidak ada akses langsung ke sana, namun ajaran dan belajar bagaimana mendengarkan secara efektif harus dipindahkan dari dominan pribadi ke ruang publik kelas untuk analisis dan diskusi.
Diharapkan bahwa perkembangan terakhir dalam penelitian dan praktik telah memperjelas isu-isu penting seperti fokus pada pengajaran daripada menguji keterampilan mendengarkan. Penggunaan mendengarkan untuk pemahaman sebagai penguasaan bahasa, kebutuhan akan banyak strategi dan keterampilan, serta peran guru dan siswa dalam berorientasi pada proses kelas. Pada akhirnya, membuat pengajaran mendengarkan menjadi kurang menantang. Tentu saja setiap situasi pengajaran berbeda dan apa yang berhasil di ruang kelas mungkin tidak berhasil di ruang kelas Anda. Merefleksikan bagaimana ide-ide ini terungkap di kelas, membaca buku dan artikel yang tercantum dalam referensi dan bacaan yang disarankan. Dan tantang diri Anda untuk mencoba beberapa hal baru dengan siswa Anda dan untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang bagaimana mendengarkan dan bagaimana Anda dapat membantu siswa Anda untuk mengatasinya. Oke, terima kasih. Itulah tadi hasil resume buku Teaching Listening. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.